Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Ismatunisa dari kelas 05 PPKP 002. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat kelas dalam Google Classroom. Pertama, kita klik tanda plus di pojok kanan atas, lalu kita klik buat kelas. Untuk nama kelas, untuk bagian kita lewati, kita isi mata pelajaran. Kita klik buat. Jika sudah seperti ini, saya akan memasukkan materi, tugas, serta pertanyaan. Kita masuk ke tugas kelas, kita klik buat, kita masukkan topik, klik tambahkan, kita klik buat, kita masukkan materi, kita klik tambahkan, kita klik file, jika sudah seperti ini, kita pilih topik pada pertemuan pertama, lalu kita posting. Lalu saya akan memasukkan tugas. Kemudian klik tambahkan, pilih file, pilih tugas latihan pertemuan pertama. Memasukkan tenggat, batas, dan waktu. Topik pertemuan pertama. Klik tugaskan. Lalu saya akan membuat pertanyaan. Saya akan memasukkan tenggatnya. Kemudian pilih topik pertemuan pertama. Klik tanyakan. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke forum. Saya akan membagikan kode kelas kepada grup kelas yang ada di WhatsApp. Sekian tutorial Google Classroom dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna dan pelanggaran hak asasi manusia. Di mana pembahasan kali ini akan membahas makna hak asasi manusia, makna kewajiban asasi manusia, faktor-faktor pelanggaran HAM, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Makna hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Selanjutnya, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban setiap manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajiban. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya, yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, yang keempat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas.
Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 bulan terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Yang kedua, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi kasus Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Yang ketiga, ada penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang. 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan. Upaya apa yang akan dilakukan untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia? Apakah ada upayanya, Bu? Ya, baik, akan Ibu jawab ya. Upaya apa saja yang dilakukan, khususnya kita ngambilnya di negara kita ya, yang dilakukan di Indonesia untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia. Upaya memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan cara yang pertama, membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan membentuk kelembagaan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Pembantuan Hukum, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Tidak, Bu. cukup sekian pertemuan tatap muka maya kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.